Bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Misalnya subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, subsistem semantik, dan subsistem leksikon. Hakikat bahasa sama halnya dengan menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya bahasa itu. Pada dasarnya, bahasa merupakan rangkaian bunyi yang melambangkan pikiran, perasaan, seperti sikap. Pengertian bahasa jika dijawab melalui 3 sudut pandang, yakni 1. Bahasa sebagai istilah. Sebagai istilah, bahasa dapat memiliki pengertian yang bersifat umum, khusus, dan abstrak konkret. Secara umum, pengertian bahasa itu memiliki pengertian yang luas karena meliputi berbagai macam bahasa, yaitu Inggris, Perancis, Jepang, Indonesia, dan sebagainya. Bahasa dalam arti khusus hanya merujuk pada bahasa tertentu. Misalnya, bila orang mengatakan manusia memiliki bahasa, pengertian bahasa dalam kalimat ini memiliki pengertian yang luas karena memiliki berbagai macam bahasa. Contohnya seperti bahasa Inggris, Perancis, Jepang, Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua, bahasa sebagai sistem. Bahasa sebagai sistem berupa lambang bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebagai sistem lambang bunyi atau ujaran bermakna antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Memiliki sistem yang berbeda, tetapi setiap bahasa sama-sama memiliki 2 sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Yang ketiga, bahasa sebagai alat. Bahasa sebagai alat. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Bahasa lisan sangat efektif digunakan sebagai sarana komunikasi secara langsung antar sesama manusia. Secara tulis, bahasa dapat menjadi alat perekam berbagai peristiwa. Bahasa tulis juga digunakan sebagai bahasa ilmu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dari kebudayaan daerah. 2. Fungsi bahasa Indonesia. Secara umum, sudah jelas bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa sebagai wahana komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun tulis. Terkait hal itu, Santoso dan kawan-kawan berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi informasi. 2. Fungsi ekspresi diri. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi. 4. Fungsi kontrol sosial. Fungsi bahasa menurut Holiday 1992 sebagai alat komunikasi untuk berbagai keperluan sebagai berikut. 1. Fungsi instrumental. 2. Fungsi regulatoris. 3. Fungsi interaksional. 4. Fungsi personal. 5. Fungsi heuristik. 6. Fungsi imajinatif. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi khusus yang sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Fungsi itu adalah sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan. Fungsi ini bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara, dan peristiwa kenegaraan. Komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia digunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal.
dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 3. Sebagai alat pemersatu berbagai suku di Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing memiliki bahasa dan dialeknya sendiri. Maka, dalam mengintegrasikan semua suku tersebut, bahasa Indonesia memainkan peranan yang sangat penting. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku atau penerjemahan dilakukan dalam bahasa Indonesia. 5. Bahasa resmi untuk kepentingan perancangan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi, timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas ataupun antar suku, tetapi juga sebagai alat berhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial, budaya, dan bahasanya sama. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dasar-dasar ragam bahasa. Pada ragam bahasa yang paling pokok adalah seseorang itu menguasai atau mengetahui kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa. Karena kaidah-kaidah bahasa dianggap sudah diketahui, uraian dasar-dasar ragam bahasa itu diambil melalui skala perbandingan bagian perasaan dan bagian perbedaan. Dasar-dasar ragam bahasa yang akan diperbandingkan itu didasarkan atas sarana ragam bahasa lisan dan ragam tulisan. Jenis-jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan media. A. Ragam bahasa media lisan. Ragam bahasa media lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun hal ini tidak mengurangi ciri kebakuannya. B. Ragam bahasa media tulisan. Dalam penggunaan ragam bahasa media tulisan, makna kalimat yang diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. 2. Ragam bahasa berdasarkan penutur. A. Ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan beda dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing. B. Ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa berdasarkan sikap dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kaum bicara. Kedudukan kaum bicara atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap. Ciri-ciri ragam tulisan. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruangan serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat dibantu dengan gerakan tubuh dan mimik muka. Idiolek dan dialek. Idiolek adalah bila kita membandingkan bahasa seseorang dengan bahasa seorang yang lain, maka akan tampak bahwa setiap orang memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain, walau mereka sama-sama anggota dari suatu masyarakat bahasa. Dialek adalah setiap kelompok idiolek mempunyai persamaan yang khas dalam tata budaya, kata-kata, ungkapan-ungkapan, dan lain-lain. Tiap kumpulan mempunyai ciri tertentu yang memperbedakan dengan kumpulan yang lain. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berbicara tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kita tidak bisa lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini, khususnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan titik tolak berkembangnya bangsa Indonesia. Kita bisa tahu sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari zaman kerajaan, zaman kolonial Belanda, zaman pergerakan kemerdekaan, zaman penjajahan Jepang, zaman kemerdekaan. Ciri-ciri hakikat bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. Maksudnya,
bahwa bahasa tersebut terdiri dari unsur-unsur atau komponen teratur dan menurut pola tertentu. Contohnya, saya yang berarti sistematis dan memiliki makna, yasa yang berarti tidak sistematis dan tidak memiliki makna. 2. Bahasa sebagai lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata. Contohnya, bendera merah putih. Merah berarti berani, putih berarti suci. 3. Bahasa adalah bunyi. Sistem bahasa itu berupa lambang yang diwujudkan berupa bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau termasuk lambang bahasa adalah bunyi yang bukan dihasilkan alat ucap manusia, tidak termasuk bunyi bahasa. Contohnya, bunyi teriakan, bersin, batuk, dan lain sebagainya. 4. Bahasa itu bermakna. Bahasa itu adalah sistem lambang. Oleh karena itu, lambang-lambang itu mengacu pada suatu konsep, ide, atau pikiran. Maka dapat dikatakan bahwa bahasa itu mempunyai makna. 5. Bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah sembarang, sewenang-wenang, dan berubah-ubah. Maksudnya adalah tidak ada hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud lambang tersebut. Misalnya, kita tidak bisa menjelaskan hubungan antara lambang bunyi air dengan benda yang dilambangkan, yaitu benda air yang dipakai. 6. Bahasa itu konvensional. Hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan bersifat arbitrer, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Contohnya, semua masyarakat Jawa menyebut pesawat dengan sebutan kapal terbang. 7. Bahasa itu bersifat produktif. Maksudnya adalah, walaupun unsur-unsur bahasa itu terbatas, tetapi dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan yang berlaku pada bahasa itu. Contohnya, galau, alay, dan lebay. 8. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Artinya, setiap bahasa mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki bahasa lain. Contohnya, bahasa Banjar berbeda dengan bahasa Jawa. Juga bahasa Batak berbeda dengan bahasa Sunda. 9. Bahasa itu universal. Artinya, ada ciri yang sama dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Karena bahasa itu berupa ujaran, maka ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Contohnya,